Halo sobat pecinta badminton tanah air, welcome back to my channel. Dan kita masih bersama di Singapore Open Badminton 2025 teman-teman. Oke sobat, di sini kita akan melihat hasil yang cukup mengenaskan teman-teman nih, kalau saya boleh bilang ya, di babak 16 besar. Dan juga wakil merah putih kita akan berlaga di babak 8 besar. Mari kita simak informasi selengkapnya. Oke sobat, kenapa ya saya mengatakan ini cukup mengenaskan? Karena banyak sekali wakil kita yang terhenti. Dan saya rasa kali ini ya sangat cepat sekali di babak 16 besar. Kita hanya menyisakan 2 wakil. Dan mari kita lihat ya. Yang pertama, hasil dari ganda putra ya, Sabar dan juga Reza ya, yang di video sebelumnya saya mengatakan cukup mengkhawatirkan ini. Dan benar saja terjadi teman-teman ya. Di game pertama mereka menang 21-19, namun pada akhirnya di game kedua dan ketiga mereka akhirnya dibalikan keadaannya oleh pasangan dari India ini teman-teman. Nah, di tahun lalu Sabar dan Reza itu malah tersingkir di babak 16 besar ya. Itu juga tersingkir di babak 16 besar. Jadi saya pikir sama ya, baik 2024 maupun 2025 langkah dari Sabar Reza sama-sama terhenti di babak 16 besar. Dan tahun lalu pun mereka kalah rubber set dan sama situasinya ya, game pertama menang, kemudian game kedua dan ketiga bisa dikembalikan atau dibalikan keadaan oleh lawan mereka. Saat itu adalah Liang Weikeng, Wang Chang. Ada apa dengan pemain-pemain kita? Ya teman-teman silakan berkomentar di kolom komentar ya, berpendapat silakan. Oke, nextnya ini juga ada lagi ya. Aduh, sangat disayangkan ya, Jonathan Christie dan Jojo juga malah ditaklukkan 2 set langsung ya oleh pemain dari Malaysia ya, 21-16, 21-19 ya. Kemarin saya mengatakan secara head to head keduanya memang saling mengalahkan ya, atau pernah saling mengalahkan. Dan ternyata di pertemuan di Singapore Open ini Jojo harus mengakui keunggulan pemain Malaysia 2 set langsung. Dan tahun lalu malah lebih lebih parah lagi gitu teman-teman ya, karena tahun lalu Jojo malah tersingkir di babak 32 besar ya oleh Chou Tenshen 2 set langsung, bahkan di skor babak keduanya kalian boleh lihat ya, 21-6 ya. Inilah keadaannya sekarang teman-teman ya. Jojo juga tidak mudah lagi ya, tapi ya kita berharap semoga masih dalam top performa ya. Oke, next kita lihat ini dia Rehan dan Gloria juga harus takluk oleh pasangan China ya, pasangan unggulan 4 ini. Dan takluknya 2 set langsung ya, 16-21, 20-22. Dan tahun lalu mereka ini berbeda pasangan ya. Tahun lalu Gloria bermain dengan Dejan, sementara Rehan tahun lalu tidak ikut karena pasangan dia waktu itu adalah Rehan Lisa kalau nggak salah, Lisa Ayu Kusumawati ya. Dan thanks untuk perjuangan pemain kita yang ini, Rehan dan juga Gloria ya. Nah ini dia teman-teman, ada pemain muda kita ya, pasangan muda Jafar dan Felisa berhasil menang teman-teman ya dengan skor kembar 21-12, 21-12. Tapi ya saya harus bilang, tapi kita tidak terlalu berharap banyak pada pasangan muda ini ya. Yang pasti kita nothing tulus aja buat mereka, dan khususnya si pemain ini ya, si pasangan Jafar dan Felisa ini memberikan yang terbaik saja ya. Perjalanan mereka masih jauh, masih muda, bermain semaksimal mungkin. Kalaupun nanti terhenti di babak selanjutnya ya, itu semua adalah proses belajar karena mereka usia masih muda. Jadi terus berkembang ya untuk Jafar dan Felisa. Secara pribadi saya harus mengakui mereka dalam beberapa turnamen belakangan ini ada peningkatan performa mereka, dan ini yang harus dilakukan oleh PBSI ya. Sudah waktunya, menurut pendapat saya pribadi, sudah waktunya memang pemain-pemain muda lah yang diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka, sehingga regenerasinya itu tidak terlalu jauh ya. Kayak pemain China kan tidak berapa lapis pun mereka luar biasa ya, terlepas dari proses latihannya seperti apa. Selamat untuk Jafar Felisa melaju ke babak perempat final. Nah, satu lagi teman-teman, ini dia Fajar Alfian dan juga Fajar Rian berhasil menang juga atas pasangan dari Thailand teman-teman ya, yaitu dengan skor kembar pula ya, 22-20, 22-20. Berarti ini pertarungan yang sangat ketat ya, sehingga terjadi jus di akhir-akhir babak pertama maupun babak kedua, dan menghasilkan skor 22-20. Oke sobat, mari kita lihat lawan dari 2 wakil kita yang lolos ke babak 8 besar ya.
Nah, yang pertama akan ada Fajarian ya menghadapi pasangan yang ya saya bilang berat ya teman-teman ya, Kim Astrup Anders Karup Rasmussen yang sering kali merepotkan ya, meskipun mereka sudah berumur, tapi ini adalah the daddies-nya Denmark ya. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi mantap memang teman-teman ya. Nah, bahkan si pasangan Denmark ini turun sebagai unggulan 1, sementara Fajarian adalah unggulan ke-6. Tapi kita berharap mudah-mudahan Fajarian bisa mengatasi lawan yang juga sering mereka hadapi teman-teman ya, dan sering juga merepotkan pemain-pemain Indonesia. Seberapa besar peluang Fajarian di babak 8 besar nanti dengan menghadapi pasangan Denmark? Teman-teman boleh berpendapat di kolom komentar. Yang pasti saya mengajak kita untuk mendoakan yang terbaik ya. Satu lagi ini adalah Jafar dan Felisa yang wow, harus menghadapi lawan yang saya bilang ini adalah lawan yang sangat berat dari Tiongkok ya, Guang Xinhua Cheng Fang Hui ya, sebagai unggulan ke-4 turnamen. Tapi sekali lagi kita berharap Jafar Felisa lupakan segala macam apapun itu yang ada dalam pikiran mereka, yang pasti berikan yang terbaik, bermain nothing tulus, keluarkan semua permainan terbaiknya demi NKRI dan demi mengalahkan pemain China ini ya. Buang semua mental block yang kalau ketemu China itu akan susah dan lain sebagainya ya. Buang. Yang pasti main yang terbaik. Itu sih kalau saya pelatihnya ya. Oke, yang pasti sekali lagi teman-teman, saya mengajak kita semua untuk mendoakan dua wakil kita yang tersisa di babak 8 besar Badminton Singapura Open 2025 teman-teman. Dan sekali lagi kenapa saya mengatakan ini sangat mengenaskan, karena tidak seperti biasanya kita menyisakan hanya 2 wakil di babak perempat final. Menurut kalian bagaimana? Komen ya teman-teman ya. Oke sobat, dari sekali lagi Indonesia menyisakan 2 wakil di perempat final Singapura Open, dan juga ini sekali lagi saya katakan ini sungguh ironis untuk ajang sekelas ini ya, Super 750 ya, yang harusnya dimanfaatkan oleh pemain kita untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin sehingga bisa tampil di ajang pamungkas di akhir tahun nanti teman-teman, WWF World Tour Final ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa kabar nanti di Indonesia Open ya dengan situasi seperti ini teman-teman ya? Kalian boleh berpendapat, apakah nanti kita akan bersinar ataukah kita akan redup di rumah sendiri? Sekali lagi, ketik pendapat kalian di kolom komentar. Oke sobat badminton lover, sobat orang biasa, demikian informasi seputar babak 16 besar Singapura Open 2025. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, karena kalian sedang berada di channel orang biasa, bukan pengamat tapi penikmat badminton. Bye bye.